Kisah penginapan tua, Laring Gunung. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, ada sebuah penginapan tua yang hampir tak pernah terdengar lagi namanya. Bangunannya sederhana, berdiri di pinggir jalan yang menanjak, dengan dinding kayu kusam yang sudah mulai dimakan usia. Atapnya berlumut hijau. Beberapa jendela kacanya pecah, dan papan namanya yang dulunya tertulis jelas kini hampir tak terbaca. Hanya tinggal situ sisa huruf samar. Orang-orang desa jarang sekali menyebut tempat itu, seakan lebih suka melupakannya. Namun, bagi para pendaki yang ingin menghemat biaya dan mencari tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak gunung, penginapan itu sesekali masih jadi pilihan. Harganya murah, jauh lebih murah dibanding penginapan lain yang ada di desa. Murahnya harga itu seperti magnet bagi mereka yang tidak tahu kisah kelam yang tersembunyi di balik bangunan tua tersebut. Malam itu, 5 orang sahabat pendaki Raka, Wulan, Andi, Tania, dan Bima baru saja sampai di desa setelah perjalanan panjang dengan bus dari kota. Tubuh mereka lelah, mata mengantuk, tapi semangat untuk mendaki gunung esok pagi masih membara. Udara di desa terasa dingin menusuk. Kabut tipis menggantung di udara, menutupi jalan setapak yang mereka lalui. Kayaknya kita butuh tempat nginep deh. Kalau maksa tidur di base camp, besok naik bisa lemes semua, kata Raka, pemimpin kelompok. Itu, iya, tapi jangan mahal-mahal ya. Uangku udah pas banget buat balik nanti, jawab Andi, yang sejak tadi sibuk menggendong tas besar di punggungnya. Wulan menunjuk ke sebuah papan kayu di ujung jalan. Tulisan di papan itu sudah samar. Penginapan Gunung Indah. Ironis, karena sama sekali tidak indah. Bangunannya tampak suram, seolah ditinggalkan. Itu penginapan kan? Mungkin bisa kita coba tanya. Siapa tahu murah, kata Wulan. Mereka pun berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa penginapan itu sudah tua sekali. Lampu di teras berkedip-kedip, menambah kesan mencekam. Tapi rasa lelah membuat mereka tidak peduli. Ketika pintu diketuk, suara kayu berderit menyambut. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya terlihat dalam, seakan menyimpan beban. Namun, ia menyambut dengan senyum tipis. Cari kamar, anak muda? Tanyanya dengan suara serak. Iya pak. Berapa semalam? Tanya Raka. Lelaki tua itu mengangkat 5 jarinya. 50.000 satu kamar. Bisa isi 2 orang. Kalau kalian berlima, ambil 3 kamar. Semua terkejut. 50.000? Murah banget, bisik Tania. Raka segera mengangguk. Oke pak, kami ambil 3 kamar. Tanpa banyak bicara, lelaki itu memberikan 3 kunci kamar. Suara kunci itu jatuh di telapak tangan Raka. Dingin seperti logam yang baru saja ditarik. Dari salju, mereka masuk melewati lorong penginapan. Bau lembab langsung menyeruak. Dinding-dinding kayu dipenuhi noda hitam yang entah apa. Lantai berderit setiap kali diinjak, dan udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Masing-masing kamar mereka terletak berdekatan. Pintunya cat coklat yang mulai mengelupas. Raka dan Wulan berbagi kamar, Andi dengan Bima. Sementara Tania memilih sendiri. Begitu pintu dibuka, kamar itu sederhana sekali. Hanya ada ranjang tua dengan sprei tipis, meja kayu kecil, dan lampu gantung yang cahayanya redup kekuningan. Bau apek menyengat hidung. Ya ampun, ini sih mirip rumah kosong, gumam Tania. Tapi lumayanlah buat tidur semalam. Besok kita langsung naik kan, kata Andi sambil menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Bunyi krik dari ranjang membuat semua menoleh. Ranjang itu bergoyang seakan rapuh, tapi Andi hanya tertawa. Malam pun semakin larut. Mereka makan bekal seadanya, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Raka sempat merasa ada sesuatu yang aneh. Udara kamar begitu dingin, meski jendela tertutup rapat. Tapi ia mengabaikannya. Tubuhnya lelah,
Mata terasa berat. Sekitar pukul 2 dini hari, Wulan terbangun. Ia mendengar sesuatu. Suara itu samar, seperti erangan, disusul suara teriakan lirih dari kamar sebelah. "Raka, kamu dengar?" bisiknya, mengguncang bahu sahabatnya. Raka membuka mata dengan malas. "Apa sih? Tidur aja. Besok kita harus naik pagi-pagi." "Tapi beneran, aku dengar orang teriak." Wulan mendesak. Raka menajamkan telinga. Hening. Tidak ada apa-apa selain bunyi angin yang berdesir melewati dinding kayu. Ia menggeleng, paling cuma suara angin. Namun, Wulan tahu apa yang ia dengar. Itu bukan angin. Itu suara jeritan, manusia jeritan, seseorang yang sedang kesakitan. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali hampir terlelap, telinganya seperti menangkap suara-suara samar. Ada yang menyeret sesuatu, ada yang menangis, dan tepat sebelum subuh, ia mendengar pintu di ujung lorong berderit terbuka, lalu tertutup kembali. Padahal, menurut lelaki tua itu, hanya ada mereka berlima di penginapan malam itu. Pagi harinya, Wulan menceritakan semua pada teman-temannya, tapi reaksi mereka berbeda-beda. Andi tertawa. "Kamu kebanyakan nonton film horor, Wul." Bima mengernyit. "Tapi, jujur aja, semalam aku juga kebangun. Kayak ada suara orang nangis pelan. Aku kira cuma halusinasi." Tania mendengus. "Yalah, segasti kali, namanya juga tempat tua. Suara kayu berderit aja bisa bikin orang salah dengar." Raka mencoba menenangkan mereka. "Betadlah, kita sarapan dulu. Terus siap-siap, jangan terlalu dipikirin. Fokus ke pendakian." Mereka pun mencoba melupakan kejadian semalam. Namun, jauh di dalam hati, terutama Wulan, ada rasa tidak tenang. Penginapan itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang belum terlihat sepenuhnya, tapi sudah mulai menampakkan tanda-tanda nia. Dan malam berikutnya, tanda itu akan semakin jelas. Pagi itu, cahaya matahari yang seharusnya hangat sama sekali tidak mengusir rasa dingin di dalam penginapan. Wulan masih merasa gelisah setelah semalaman mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara teman-teman ia lebih santai, bahkan Andi sudah sibuk bercanda soal jalur pendakian. Mereka turun ke ruang makan untuk sarapan seadanya. Dan seperti malam sebelumnya, lelaki tua pemilik penginapan hanya duduk di kursi goyang di sudut ruangan. Tatapannya mengikuti mereka dari awal hingga akhir. Tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu di mata tua itu yang membuat Wulan tidak nyaman. Seolah lelaki itu menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Ia memberanikan diri bertanya, "Apakah ada tamu lain yang menginap semalam?" Tapi dengan tenang lelaki itu menjawab bahwa hanya mereka berlima yang tidur di sana. Wulan langsung merinding. Kalau begitu, suara teriakan siapa yang ia dengar semalam? Ketika mereka kembali ke kamar untuk berkemas, Tania tiba-tiba berteriak kaget. Semua bergegas masuk ke kamarnya dan mendapati ada noda gelap di lantai dekat ranjang. Warnanya merah kecoklatan. Bentuknya tidak beraturan. Sebagian besar sudah samar, tapi masih jelas terlihat. Bima langsung bergumam dengan wajah tegang, mengatakan itu mirip bekas darah. Tania tidak percaya begitu saja. Ia mengambil kain basah dan menggosok lantai dengan keras. Anehnya, noda itu sama sekali tidak hilang. Semakin digosok, warnanya justru tampak semakin pekat. Seakan noda itu keluar dari dalam kayu. Suasana kamar mendadak hening. Hanya terdengar suara kain bergesekan dengan lantai. Tania mulai gemetar, lalu melempar kain itu dengan kesal. Raka mencoba menenangkan semua dengan mengatakan, "Jangan terlalu dipikirkan." Tapi ia sendiri terlihat tidak. Akhirnya, mereka sepakat untuk tetap berangkat mendaki hari itu. Perjalanan menuju pos awal penuh dengan kabut. Hutan lebat di kanan kiri jalan membuat langkah mereka terasa berat. Meski cuaca cukup cerah, entah kenapa Raka merasa tubuh mereka semua lebih cepat lelah. Seakan ada sesuatu yang menguras tenaga di sepanjang jalur itu. Di tengah perjalanan, Bima tiba-tiba terjatuh dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya dingin. Teman-temannya panik.
Dan ketika ditanya, Bima mengatakan dengan terbata bahwa ada suara berbisik di telinganya. Bisikan itu mengatakan, "Kalian tidak akan pulang." Hening seketika menyelimuti mereka. Wulan langsung merasakan bulu kuduknya berdiri, sedangkan Tania menolak percaya dengan mengatakan itu hanya sugesti. Raka mencoba menenangkan, meminta Bima istirahat sebentar, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tapi rusa was-was itu terus mengikuti, seakan bayangan penginapan masih mengintai di belakang mereka. Malamnya, mereka berhenti di pos 3 dan mendirikan tenda. Seharusnya itu menjadi momen yang menyenangkan, bercanda sambil makan mie instan. Namun, suasana terasa hambar. Semua diam lebih banyak daripada bicara. Ketika yang lain sudah terlelap, Wulan kembali bermimpi buruk. Ia melihat kamar penginapan yang mereka tempati. Tapi kali ini lantainya dipenuhi genangan darah yang menetes keluar dari bawah pintu. Dari tengah genangan, berdiri sosok hitam besar sambil memegang kapak berlumuran darah. Wulan langsung terbangun. Dengan tubuh basah oleh keringat dingin, ia hendak menenangkan diri ketika telinganya menangkap suara langkah kaki dari luar tenda. Langkah itu pelan, menyeret, berputar, mengitari tenda mereka. Jantung Wulan berdetak kencang. Ia menahan nafas, tidak berani bergerak. Suara itu semakin dekat, sampai berhenti tepat di depan pintu tenda. Dengan suara bergetar, ia mencoba bertanya siapa di luar sana. Tapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara itu perlahan menjauh dan hilang di telan hutan. Paginya, saat mereka keluar dari tenda, tanah di depan pintu terlihat basah. Ada bekas jejak kaki samar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah warnanya, merah gelap. Persis seperti noda yang mereka lihat di lantai kamar penginapan. Wulan pucat, tapi ia memilih diam karena takut ditertawakan lagi oleh teman-temannya. Semua memutuskan untuk turun lebih cepat dari rencana. Pendakian kali ini terasa tidak beres sejak awal, dan semua setuju lebih baik pulang. Saat mereka tiba kembali di desa, kabut turun lebih tebal dibanding sebelumnya. Penginapan tampak semakin suram. Mereka masuk untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan. Lelaki tua itu sudah menunggu di lobi, duduk di kursi goyangnya, lagi-lagi dengan senyum tipis. "Sudah puas mendaki?" tanyanya dengan suara serak. Raka hanya menjawab singkat bahwa mereka ingin mengambil barang. Mereka bergegas masuk ke kamar Tania, dan di sanalah mereka terdiam lagi. Noda gelap di lantai tidak hanya tetap ada, melainkan semakin besar seakan menyebar, warnanya pekat, dan kali ini bau anyir samar mulai tercium, menusuk hidung hingga membuat mereka mual. Tania langsung menjerit, menutup mulutnya dengan tangan. "Aku gak mau tidur di sini lagi. Besok kita cabut, oke?" katanya ketakutan. Yang lain mengangguk tanpa ragu. Mereka semua tahu, apapun yang terjadi, malam itu harus jadi malam terakhir mereka di penginapan tua itu. Namun, apa yang mereka pikir hanya sekadar noda dan bisikan, ternyata baru permulaan dari teror yang sesungguhnya. Malam berikutnya akan membuka rahasia yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, mereka berlima tidur dengan perasaan tidak tenang. Setelah menemukan noda yang semakin besar di lantai kamar Tania, mereka sepakat untuk meninggalkan penginapan keesokan paginya. Namun rasa takut itu tidak serta-merta hilang. Semakin mereka memikirkan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Lampu di lorong penginapan berkelap-kelip, udara terasa dingin, meski jendela tertutup rapat, dan suara-suara samar kadang terdengar di kejauhan. Tania tidak berhenti berdoa. Wulan sulit memejamkan mata, dan Bima hanya menatap kosong ke langit-langit. Keesokan harinya, mereka bergegas meninggalkan penginapan. Lelaki tua pemilik penginapan itu hanya mengantar mereka sampai pintu dengan senyum tipis yang kini terasa lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Tidak ada kalimat perpisahan, hanya tatapan panjang yang seolah berkata bahwa mereka akan kembali. Setelah berjalan cukup jauh ke desa, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk sarapan. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menyambut mereka dengan ramah. Berbeda sekali dengan suasana di penginapan.
Saat mereka makan, Wulan memberanikan diri bertanya, "Bu, penginapan tua di pinggir jalan itu dulu memang selalu sepi ya?" Si ibu menatap mereka lama, seakan menimbang apakah pertanyaan itu pantas dijawab. Setelah menarik napas, ia berkata pelan, "Kalian semalam nginep di Sena?" Raka mengangguk. "Iya bu." "Kenapa?" Wajah ibu itu berubah serius. "Anak-anak muda, kalian harus hati-hati. Tempat itu bukan sekadar penginapan tua. Dulu pernah jadi lokasi pembunuhan. Banyak pendaki yang hilang setelah menginap di sana." Mereka berlima saling pandang. Wajah pucat menghiasi meja itu. Andi mencoba tertawa, meski suaranya terdengar kaku. "Maksudnya, Bu, masa sih?" Namun, ibu itu mengangguk mantap. Ia mulai bercerita dengan suara rendah, seakan takut ada yang mendengar. Bertahun-tahun lalu, penginapan itu dikelola oleh seorang pria muda yang tampak ramah, tetapi ternyata menyimpan niat jahat. Ia memanfaatkan lokasi penginapan yang terpencil dan harga murah untuk menjaring tamu, terutama para pendaki yang lelah dan tidak curiga. Malam hari, ketika tamu terlelap, pria itu masuk ke kamar dengan senjata tajam. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang menjadi korbannya. Sebagian mayat ditemukan terkubur di hutan sekitar penginapan. Tapi ada juga yang tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Setelah kejadian itu terbongkar, penginapan ditutup bertahun-tahun. Tapi anehnya, beberapa tahun terakhir, ada yang membuka lagi, katanya pemilik baru. Tapi wajahnya tidak pernah jauh berbeda dengan pemilik lama. Orang-orang desa tidak berani menginap di sana. Kami percaya arwah korban masih berkeliaran, meminta keadilan. Itu sebabnya harga kamar dibuat sangat murah, supaya ada yang mau datang. Tapi kalian harus tahu, tidak semua yang masuk ke sana bisa keluar dengan selamat. Cerita itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka menelan ludah, mencoba tetap rasional. "Kalau begitu, kenapa tidak ditutup saja, Bu? Kalau memang berbahaya?" Ibu itu hanya menggeleng. Sudah sering ada yang mencoba menutup, tapi gagal. Ada yang sakit mendadak, ada yang kecelakaan, ada yang hilang. Seakan ada yang menjaga tempat itu tetap terbuka. Mereka semua terdiam. Bima merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ucapannya di jalur pendakian tentang bisikan yang mengatakan mereka tidak akan pulang, kini terasa semakin nyata. Tania memeluk tubuhnya sendiri, berbisik, "Aku tahu ada yang salah. Aku tahu dari semalam." Setelah meninggalkan warung, mereka berjalan menyusuri desa. Anehnya, beberapa orang menatap mereka dengan raut aneh, seakan tahu mereka baru saja menginap di penginapan terkutuk itu. Beberapa bahkan terlihat berbisik-bisik sambil memandang, seolah membicarakan nasib mereka. Raka mencoba menenangkan kelompoknya dengan mengatakan bahwa besok pagi mereka akan pulang ke kota. Tidak perlu kembali ke Penjenapen. Cukup tidur di rumah warga atau base camp saja. Tapi ketika mereka mencari penginapan alternatif, semua penuh. Bahkan rumah-rumah warga yang biasanya terbuka untuk pendaki tiba-tiba menolak dengan alasan sudah penuh. Mereka akhirnya tidak punya pilihan selain kembali ke penginapan tua itu untuk semalam lagi. Keputusan itu membuat perut mereka mual, tapi kelelahan dan ketiadaan pilihan membuat mereka pasrah. Saat kembali ke penginapan, lelaki tua itu sudah menunggu di depan. Seakan tahu mereka akan kembali. Senyumnya semakin lebar, dan kali ini terasa seperti senyum kemenangan. Malam pun turun dengan cepat. Kabut menutup jalan desa, dan udara semakin dingin. Di kamar masing-masing, rasa was-was mereka makin menjadi-jadi. Wulan kembali sulit tidur. Dari balik pintu, ia mendengar suara samar, seperti orang berjalan mondar-mondir di lorong. Sesekali terdengar pintu berderit, lalu suara seretan benda berat. Bima yang tidur di kamar lain bermimpi dirinya diseret keluar oleh sosok hitam, lalu terbangun dengan teriakan keras. Andi yang berusaha bercanda sepanjang hari akhirnya terdiam total. Wajahnya pucat dan keringat membasahi pelipis. Tania, yang sejak awal paling takut, mulai menangis pelan.
Malam itu, mereka tidak hanya dihantui oleh mimpi buruk, tapi juga kenyataan bahwa tempat yang mereka tempati adalah lokasi pembantaian. Setiap sudut penginapan seakan berbisik. Setiap lorong seakan menyimpan jejak langkah korban yang tidak pernah pulang. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang belum memperlihatkan wujudnya sepenuhnya. Malam itu, langit di lereng gunung semakin kelam. Awan menutupi bulan, membuat suasana semakin muram. Dari dalam penginapan tua, Andra, Sinta, Bayu dan Dina sudah sepakat akan meninggalkan tempat itu besok pagi sekali. Mereka merasa cukup dengan semua gangguan aneh yang mereka alami sejak kedatangan. Namun, keputusan itu justru seakan memicu sesuatu yang lebih menyeramkan. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menolak mereka untuk pergi. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika listrik tiba-tiba padam. Seketika ruangan gelap gulita, hanya cahaya senter ponsel yang bisa membantu mereka melihat. Dina langsung berteriak kecil, tubuhnya gemetar. "Kenapa mati lampu sekarang?" tanyanya panik. Bayu mencoba menenangkan dengan berkata bahwa mungkin hanya korslet. Tapi dalam hati, ia pun tidak tenang. Penginapan tua itu sudah sejak awal penuh kejanggalan, dan mati lampu di saat genting jelas menambah rasa ngeri. Tak lama kemudian, dari lorong panjang penginapan terdengar suara langkah kaki. Perlahan, teratur, menyeret. Shrek, shrek, shrek. Suara itu semakin lama semakin dekat. Padahal mereka tahu, tidak ada tamu lain selain mereka. Pemilik penginapan pun tadi sudah pamit ke kamar belakang. Andra memberanikan diri mengintip dari celah pintu, tapi lorong itu gelap. Hanya terlihat siluet samar, sosok tinggi, kurus, kepalanya tertunduk, berjalan perlahan menuju kamar mereka. Andra mundur dengan wajah pucat. Ada orang, bisiknya, membuat yang lain ikut panik. Mereka buru-buru mengunci pintu kamar, tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Hening, lalu terdengar suara kuku menggaruk permukaan pintu kayu. Krek, krek, krek. Seperti seseorang mencoba merusak pintu dengan tangan kosong. Sinta menutup telinganya sambil menangis ketakutan. Bayu menggenggam erat gagang pintu, memastikan tak ada yang masuk. Namun tiba-tiba suara garukan berhenti, berganti dengan suara jeritan melengking di telinga mereka. Jeritan seorang wanita, begitu dekat, seakan berasal dari dalam kamar itu sendiri. Senter Dina bergetar di tangannya, lalu jatuh ke lantai. Saat sinarnya mengarah ke sudut ruangan, mereka semua melihat sosok wanita berlumuran darah berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya kusut, pakaiannya sobek, dan darah terus menetes dari tubuhnya. Perlahan, sosok itu menoleh, memperlihatkan wajah rusak, penuh luka tusukan. Dina menjerit histeris, tubuhnya hampir pingsan. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka, meninggalkan jejak darah di lantai. Bayu spontan melemparkan kursi kayu yang ada di dekatnya. Namun kursi itu menembus tubuh sosok tersebut dan hancur di dinding. Mereka langsung berhamburan ke arah pintu, memaksa membuka kunci. Meski tangan Bayu gemetar, anehnya, kunci itu seperti macet, tidak bisa diputar sama sekali, seakan ada yang menahan dari luar. Sosok berdarah itu semakin dekat. Andra menarik Dina ke belakang, sementara Sinta hanya bisa terisak sambil memeluk dirinya sendiri. Tepat ketika sosok itu hampir menyentuh Bayu, pintu terbuka sendiri dengan keras. Tanpa pikir panjang mereka, semua berlari keluar lorong panjang, hanya diterangi cahaya ponsel yang bergoyang-goyang. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya, seakan tak berujung. Di setiap sesi, pintu-pintu kamar lain tiba-tiba terbuka satu persatu, memperlihatkan pemandangan menyeramkan. Ada tubuh tergantung, ada yang terbaring penuh darah, ada yang merangkak dengan tangan patah. Semuanya seperti memperlihatkan bagaimana mereka dibunuh di masa lalu. Jeritan dan tangisan memenuhi udara,
membuat telinga mereka berdenging. Dina hampir terseret masuk ke salah satu kamar oleh tangan berdarah yang menjulur. Tapi Andra menariknya sekuat tenaga. Akhirnya mereka sampai di tangga menuju lantai bawah. Namun yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di bawah tangga berdiri sosok pria besar dengan wajah hitam legam, matanya kosong, memegang kapak berlumuran darah. Sosok itu menatap tajam ke arah mereka tanpa bergerak, hanya menunggu. Itu pasti dia, pembunuh itu, Sinta berbisik. Tubuhnya lemas. Sosok itu melangkah perlahan menaiki tangga. Kapaknya diseret sehingga menimbulkan suara berderit yang memekakan telinga. Mereka panik, mencari jalan lain. Bayu membuka salah satu pintu kamar terdekat. Dan ternyata itu jalan menuju gudang kecil yang dipenuhi perabot tua berdebu. Mereka bersembunyi di sana, mengunci pintu dari dalam, berusaha menahan napas. Dari luar terdengar langkah berat mendekat, lalu kapak menghantam pintu gudang. Duk, duk, duk. Setiap hantaman membuat pintu hampir copot dari engsel. Dina mulutnya agar tidak menjerit. Andra mencari benda apapun untuk melawan, tapi hanya menemukan besi karatan yang sudah rapuh. Setelah beberapa saat, suara hantaman berhenti. Sunyi. Hanya terdengar desahan napas mereka sendiri. Namun tiba-tiba, lampu ponsel Andra mati begitu saja, diikuti ponsel lainnya. Mereka kini benar-benar dalam kegelapan. Lalu dari sudut ruangan, terdengar suara bisikan. Pelan, tapi jelas. Kalian tidak boleh pergi. Suara itu bergema dari segala arah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayu, dengan gemetar, memukul pintu gudang dan berhasil membukanya. Mereka langsung lari keluar, tapi begitu keluar lorong, suasana penginapan berubah. Dinding-dinding dipenuhi noda darah segar, lantai becek, seperti baru saja dicuci dengan darah. Dan udara penuh bau anyir. Mereka berlari ke arah pintu utama. Namun ketika sampai, pintu itu tak ada. Yang ada hanyalah dinding kosong. Ketakutan mereka memuncak. Sinta berteriak histeris hingga suaranya pecah. Andra memeluk Dina yang menangis tanpa henti. Bayu hanya bisa terpaku, matanya liar mencari jalan. Keluar dari balik kegelapan, sosok pria berkapak itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, dengan tubuh yang lebih jelas. Wajahnya separuh hancur, lidah menjulur keluar, dan matanya menatap kosong. Di belakangnya, sosok-sosok korban lain mulai bermunculan, memenuhi lorong. Mereka semua bergerak mendekat, menyeret tubuhnya, berbisik lirih, "Tinggallah di sini." Dan selamanya, udara semakin dingin, napas mereka membeku, dan semua pintu tertutup rapat. Tak ada lagi tempat lari. Mereka terjebak dalam lingkaran teror di malam paling panjang yang pernah mereka alami. Dan ketika jam menunjuk pukul 3 pagi, semuanya menjadi semakin nyata. Lorong penginapan tua itu kini dipenuhi bayangan hitam dan tubuh-tubuh hancur yang berjalan pincang. Nafas Andra memburu, memeluk Dina yang nyaris pingsan. Sementara Sinta terus menjerit sampai suaranya parau. Bayu berdiri kaku dengan tatapan kosong, seakan otaknya tidak bisa lagi memproses apa yang mereka lihat. Sosok pria berkapak yang diyakini sebagai sang pembunuh masa lalu kini hanya tinggal 5 langkah dari mereka. Bau anyir darah yang menempel pada tubuhnya terasa begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. "Andra, aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau mati di sini." Dina menangis histeris. Suaranya bergetar putus asa. Andra hanya bisa mengangguk, meski ia sendiri tak tahu bagaimana caranya bisa lolos. Semua pintu kini tertutup, dan pintu utama yang sebelumnya mereka tuju telah menghilang, berubah menjadi dinding kosong. Seolah penginapan itu menelan mereka bulet-bulet. Bayu tiba-tiba berteriak, "Kita lari ke atas. Mungkin ada jendela atau jalan keluar." Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung menarik tangan Sinta dan berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Andra dengan terpaksa mengikuti, menyeret Dina yang kakinya lemas. Sosok-sosok arwah korban pun
ikut bergerak mengejar. Tubuh-tubuhnya menyeret lantai. Suara tulang patah bergema di seluruh lorong. Tangga kayu tua itu berderit keras ketika diinjak, seakan hendak patah kapan saja. Namun mereka terus memaksakan diri, hingga akhirnya sampai di lantai 2, yang ternyata lebih menyeramkan. Lantai dipenuhi noda gelap, dan dindingnya penuh coretan tangan berlumuran darah. "Tolong, tolong, jangan bunuh aku." Tulisannya masih baru, seperti baru saja dibuat. Sinta menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Mereka mencoba satu persatu pintu kamar di lantai 2, tapi semuanya terkunci. Hanya satu pintu di ujung lorong yang terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalamnya. Kamar itu kosong, hanya ada ranjang besi berkarat, lemari tua, dan jendela besar yang tertutup rapat. Bayu segera menghampiri jendela, mencoba membukanya, tapi jendela itu tidak bisa digeser. Seakan dilas dari luar. Ia menghantamnya dengan kursi, tapi kaca itu tidak pecah, hanya bergetar aneh, memantulkan wajahnya sendiri dalam bentuk yang rusak dan berdarah. Bayu terhuyung ke belakang, napasnya tersengal. Dina terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. "Kita nggak akan bisa keluar. Tempat ini nggak mau ngelepasin kita," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Kata-katanya membuat semuanya terdiam. Dan benar saja, semakin lama mereka merasa tubuh mereka berat, seakan sesuatu sedang menarik jiwa mereka keluar perlahan-lahan. Tiba-tiba pintu kamar terbanting, terbuka. Sosok pria berkapak itu berdiri di ambang pintu, dengan mata kosong yang kini menatap langsung pada mereka. Sosok-sosok korban lain berjejal di belakangnya, memenuhi lorong. Jeritan langsung pecah dari mulut Sinta dan Dina. Bayu mencoba melawan, mengangkat besi karatan yang ditemukannya di kamar, lalu menghantamkan ke arah sosok itu. Tapi hasilnya sama. Besi itu menembus tubuhnya, seperti menghantam udara kosong. Sosok itu hanya terus berjalan maju, menyeret kapaknya di lantai. Suara shriek bergema menembus telinga. Andra tiba-tiba teringat sesuatu cerita warga desa tentang arwah korban yang mencari teman baru. "Mereka nggak mau kita pergi. Mereka mau kita tetap di sini, jadi bagian dari mereka," gumamnya lirih. Kata-kata itu membuat Dina semakin ketakutan. Ia menjerit dan berlari ke arah jendela, menghantamkan tubuhnya. Kaca itu akhirnya retak. Tapi retakannya bukan seperti pecahan kaca biasa. Dari celah retakan, bukan udara luar yang terlihat, melainkan kegelapan pekat dan suara-suara jeritan. Seolah di balik kaca itu adalah dunia lain, tempat semua arwah korban. Pat, Dina terpental mundur, menangis sejadi-jadinya. Situasi semakin kacau. Bayu, mungkin karena frustasi, mencoba menghadang sosok berkapak itu dengan tubuhnya sendiri. "Kalau memang mau aku, ambil aku saja. Jangan ganggu yang lain," teriaknya nekat. Sosok itu berhenti sejenak, lalu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, kapak itu menghantam tubuh Bayu. Jeritan Bayu menggema, tubuhnya terhempas ke dinding. Lalu tubuhnya mulai hancur perlahan, menyatu dengan noda darah di lantai. Sinta menjerit histeris, menyaksikan sahabatnya lenyap di depan mata. Andra menarik Sinta dan Dina, mencoba kabur keluar kamar, melewati kerumunan arwah korban. Aneh, kali ini arwah-arwah itu tidak menahan mereka, seakan lebih fokus pada Bayu yang sedang ditelan penginapan. Mereka berhasil keluar lorong, berlari menuruni tangga yang kini terasa lebih rapuh. Suara retakan kayu mengikuti langkah mereka. Ketika mereka tiba di lantai dasar, penginapan itu tampak berubah total. Lorong yang tadi panjang kini jauh lebih sempit. Dinding-dindingnya bergerak seakan bernapas. Dan pintu utama yang tadinya hilang, kini kembali muncul. Namun pintu itu terbuka hanya sedikit. Di baliknya, terlihat cahaya samar, seakan jalan menuju luar.
Cepat, itu jalan keluarnya. Andra berteriak sambil menyeret Dina. Mereka berlari sekuat tenaga. Meski langkah mereka terseret oleh rasa takut, namun tepat ketika hampir mencapai pintu, sosok pria berkapak muncul kembali. Kali ini, berdiri di ambang pintu. Kapaknya terangkat, matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Andra ragu sejenak, tapi dalam hatinya ia tahu hanya ada satu pilihan. Ia menoleh ke Sinta dan Dina. "Kalian duluan, lari sekarang juga," teriaknya. Ia mendorong mereka ke arah pintu, sementara ia sendiri berbalik, menghadang sosok itu. Dengan semua keberanian yang tersisa, Andra berteriak menantang. "Kalau kau mau korban, ambil aku. Lepaskan mereka." Sinta dan Dina, dengan air mata bercucuran, dipaksa keluar melewati celah pintu. Tubuh mereka seperti disedot keluar. Lalu, tiba-tiba, mereka sudah berada di luar penginapan. Jatuh tersungkur di tanah berumput basah oleh embun. Saat mereka menoleh, pintu itu tertutup dengan keras. Hilang begitu saja, hanya menyisakan dinding tua penuh lumut. Sinta menangis histeris memanggil nama Andra. Tapi penginapan itu kini sunyi, seakan menelan semuanya. Dina hanya bisa terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Mereka sadar Andra tidak berhasil keluar. Ia telah memilih untuk tertinggal di dalam bersama Bayu dan semua arwah korban lainnya. Langit perlahan mulai terang. Fajar menyingkap kegelapan malam. Dari luar, penginapan itu tampak seperti bangunan tua biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Sinta dan Dina tahu mereka tidak akan pernah melupakan malam itu. Dan mungkin arwah Andra kini menjadi salah satu penghuni penginapan tua tersebut, menunggu tamu baru yang akan datang tanpa curiga. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar ada rombongan pendaki lain yang menginap di tempat itu karena harga murahnya. Dan seperti cerita yang terus berulang, tidak semua dari mereka berhasil pulang. Penginapan tua di lereng gunung itu akan selalu ada, berdiri dengan tenang, menunggu korban baru. Karena sekali kau masuk, tidak semua bisa keluar hidup-hidup. Dan cerita pun tamat.